Ya, oke, terima kasih Pak Andri. Untuk selanjutnya yang kita sharing adalah rem air over hidrolik. Apa sih rem air over hidrolik itu? Oke, tipe rem air over hidrolik adalah sistem rem jenis rem pada kendaraan di mana udara yang bertekanan menekan piston pada air master yang digunakan untuk menekan hidrolik atau minyak rem guna memberikan tekanan pada wheel cylinder. Nah, untuk mendorong brake shoe yang diperlukan untuk mengencangkan kendaraan. Jadi komponennya karena air over hidrolik artinya air pindah ke hidrolis. Ya, di mana terletak perpindahannya? Yaitu namanya komponen air master atau servo. Nah, di sini pedal rem ya berfungsi untuk mengontrol tekanan atau membuka dan menutup ya, mengontrol tekanan udara saja ya. Mengontrol tekanan udara, kemudian udara tersebut dialirkan ke air master, dari air master kemudian dirubah menjadi tekanan hidrolik, yaitu oleh piston air master menekan hidrolik silinder ya, hidrolik silinder ini sudah satu kesatuan air master dan hidrolik silinder sehingga menghasilkan tekanan minyak. Nah, tekanan minyak inilah yang menekan brake shoe dan selanjutnya ke drum brake dan mengerem roda ya. Jadi kontrolnya adalah udara yang dikontrol minyak. Nah, gitu ya. Nah, itu tipe air over hidrolik. Nah, ini layout dari air over hidrolik karena menggunakan udara sehingga perlu adanya suplai udara. Nah, udaranya dari mana? Nah, jadi di kendaraan ini menggunakan kompresor udara ya, kompresor udara yang dihasilkan putarannya yaitu menggunakan putaran mesin. Ada kompresor udara, kemudian ada air dryer ya, pengering udara, kemudian ada air governor untuk pengaturan udara, kemudian ada main tank ya. Jadi udara dari kompresor dikirim ke tangki ya. Nah, nanti tangki dibagi dua, ada tangki sekunder dan tangki primer. Tangki sekunder untuk rem sekunder ya, air master sekunder, dan primer untuk air master primer. Jadi sama ini dual circuit ya, dual circuit artinya sirkuit yang terpisah. Jadi mempunyai ada dua air master yang untuk depan dan untuk belakang. Tujuannya apa? Sama seperti rem hidrolik, yaitu untuk mencegah rem tidak berfungsi saat ada kerusakan pada satu sistem sirkuitnya ya. Jadi kalau ada kerusakan di satu sirkuit, sirkuit yang lain masih bisa berfungsi. Oke, itu air over hidrolik. Jadi komponennya yaitu udara ya, tekanan udara, kompresan udara, kemudian dual brake valve. Nah, ini pedal remnya di sini namanya dual brake valve. Jadi ada dua ya. Kemudian air master, kemudian ini minyak ya, tabung minyak rem, dan wheel cylinder. Oke, itu ya komponen secara garis besar. Nah, saya akan masuk dari pengkompresian udara, sistem udaranya. Ya, bagaimana tekanan udara dihasilkan? Ya, jadi tekanan udara dihasilkan oleh kompresor. Kompresor ini diputar oleh mesin. Nah, saat kompresor berputar menghasilkan
kompresi udara yang dikirim ke tangki. Nah, sebelum ke tangki dia dialirkan melalui dryer atau pengering udara. Kenapa sih udaranya harus dikeringkan? Karena udara yang masuk kalau mengandung uap air ini akan merusak komponen-komponen daripada brake system seperti di peda rem, di relay dan yang lainnya, ya gitu. Nah, masuk ke dryer, sini udara di serap uap airnya sehingga yang keluar dari dryer ini udara sudah bersih dan kering, ya, dan dikirim ke tangki. Nah, selain ke tangki juga ada yang ke governor standby. Governor ini fungsinya untuk mengontrol tekanan udara yang di tangki. Jadi kalau di tangkinya terlalu tinggi, ya, pada batas yang telah ditentukan, biasanya antara 7 sampai 9 bar. Nah, maka governor akan mengontrol tekanan udara yang dihasilkan dari kompresor tidak dikirim ke tangki lagi, ya, karena sudah tinggi, maka akan namanya unloading, ya, dibuang, ya. Coba kita klik ke unloading. Nah, oke. Ketika tekanan di air tank ini sudah melampaui batas, maka governor akan bekerja, yaitu membuka valve, ya, ada tekanan udara di sini kirim ke valve dan valve ini terbuka. Nah, karena valve terbuka, maka dari kompresor langsung dibuang sini, nggak diisi ke tangki. Sebaliknya, kelebihan dari tangki ini akan balik ke dryer dan membilas, ini, ya, membilas, dibuang. Kalau ada uap air dan kotoran akan dibuang di sini di dryer, ya, di exhaust-nya, di dry, gitu ya. Nah, ketika sudah tekanannya turun karena dipakai untuk ngerem, untuk yang lain-lainnya, ya, seperti kopling dan klakson misalnya yang menggunakan udara, maka tekanannya akan turun lagi. Ketika turun lagi, maka akan kembali loading, ya. Di sini akan nutup kembali dan terjadi pengisian kembali, ya, gitu. Ini sistem udara. Baik, kemudian selanjutnya komponennya. Nah, inilah komponen kompresor, ya. Kompresor di Isuzu Giga itu dipasang di belakang, Mbak, ya, di belakang mesin di sini lokasinya. Nah, ini kompresornya, ini yang drive shaft ini dihubungkan ke mesin melalui gear, ya, melalui timing gear, nanti akan berputar. Nah, di kompresor juga ini ada silinder head dan saluran air sebagai pendingin, ya, karena kompresor mengempres udara, mungkin ini panas dan ada pendinginnya, ya, ada pendingin. Kemudian di sini ada udara masuk dan udara keluar. Udara masuk ini tentunya udara yang sudah disaring, ya, artinya sudah bersih. Jadi melalui air cleaner, ya, melalui air cleaner, kemudian dikompres keluar ke dryer tadi, ya, Pak, ya, ke dryer, air dryer untuk dibersihkan dari uap air, ya. Oke, kemudian lanjutnya komponen air dryer. Ya, air dryer posisinya ada di samping, ya, di samping dekat tangki udara, ya. Nah, komponennya ini yang mengeringkan, ya, Pak, ya, namanya ada drying agent, jadi semacam kayak silika, ya, untuk menyerap uap air, ya. Dan ini bisa kalau lama-lama sudah banyak airnya akan jenuh, makanya ini harus diganti secara periodikal, ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah air governor tadi, Pak, ya.
air governor ini fungsinya untuk membatasi tekanan maksimum di tangki utama. Jadi yang air tank tadi ya ketika tekanannya tinggi maka dibatasi ya, diatur oleh governor. Itu dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ini dihubungkan ke tangki udara ya, ke main tank. Kemudian di sini yang ke drain atau ke buka valve ya, valve atau unloader valve ya. Jadi ada dua saluran, yaitu saluran masuk dan saluran keluar. Kemudian ini ada terhubung ke exhaust ya, atau sebagai ke udara luar ya. Jadi ketika tekanannya masih normal ya, belum unloading, saluran yang ke unloader valve atau untuk buka tadi ini tidak ada tekanan udara, tapi dia terhubung ke udara luar sini Pak ya. Hubungannya gitu ya, ke udara luar. Jadi tidak ada tekanan. Ketika tekanannya naik, melebihi dari batas, maka udara tersebut disalurkan ke sini, membuka. Jadi ditutup, kemudian terbuka sehingga udara ini disalurkan untuk membuka valve di dryer tadi ya, sehingga tekanan udara dari kompresor akan dibuang, tidak mengisi tangki udara. Oke, itulah governor ya, posisinya dekat dryer di sini ya Pak ya. Oke, kemudian nah ini komponen brake valve ya, dual brake valve, karena ada dua ya, dual brake valve. Posisinya ada di sebelah kanan ya, karena kendaraan setir kanan ya, ada di sebelah kanan. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya, jadi mempunyai dual artinya dua saluran, yaitu saluran primer dan saluran sekunder. Fungsinya yaitu untuk mengontrol mengalirkan udara dari tangki ke relay valve ya, saat pedal ditekan, dan membuang udara ke udara luar ya ketika pedal dilepas ya gitu. Jadi dual brake valve ya sebagai pedal remnya gitu ya Pak ya. Baik, kemudian kita akan jelaskan gambar sederhananya, tapi bentuknya ya mirip-mirip ya, dan kerja sederhananya seperti ini. Brake valve ini mempunyai dua kontrol ya, secara terpisah, yaitu primer dan sekunder. Primer yang hijau saya gambarkan, dan sekunder yang bawah ya. Masing-masing ada supply pot ya, supply pot. Supply pot ini terhubung dengan tangki udara. Jadi saluran atau tekanan udara akan standby ya, standby di supply ya, supply pot, saluran masuk ya, primer dan sekunder sama ya. Kemudian delivery pot ya, delivery pot. Jadi nanti ketika rem ditekan, maka tekanan udara yang standby ini akan diteruskan ke delivery pot ya. Nah, ketika rem tidak ditekan, berarti tidak udara diisolasi pada supply pot ini ya oleh valve ya, valve primer dan valve sekunder. Nah, sehingga yang ke delivery ini terhubung ke exhaust. Jadi udara luar sini Pak, atmosfer ya. Gitu. Oke. Baik, sekarang bagaimana cara kerjanya ya. Saat pedal tidak ditekan atau belum ditekan, maka primer valve dan sekunder valve menutup supply pot. Ya, supply potnya ditutup sehingga tekanan udara tidak diteruskan ke delivery ya, tidak diteruskan ke
delivery atau ke output. Nah, delivery ini terhubung ke exhaust sehingga di delivery tekanan atmosfer ya, udara dari luar. Nah, terus bagaimana kalau ditekan? Ketika pedal ditekan ya, ketika ditekan maka primer valve dan sekunder menutup exhaust port. Nah, jadi yang ke atmosfer ini ditutup. Nah, kemudian membuka delivery port ya, dihubungkan ke sekunder. Nah, sehingga udara yang standby ini akan dikirim ke relay ya, melalui delivery port. Nah, kalau saat dilepas maka akan kembali menutup. Ini ya, ditekan, buka. Pas, menutup, tekan, membuka. Ya, itu cara kerja sederhananya. Oke, kemudian komponen berikutnya yaitu air master atau servo unit. Nah, inilah yang memindahkan dari tekanan udara ke hidrolik ya. Komponennya yaitu di sini relay valve. Nah, relay valve ini menerima tekanan dari brake valve tadi, Pak ya. Tekanan sebagai tekanan sinyal. Nah, untuk apa? Untuk mengalirkan tekanan udara atau membuka udara. Nah, kemudian namanya ini power cylinder ya. Jadi power cylinder yang tekanan udara akan merubah ke dalam hidrolis. Hidrolisnya apa? Yaitu hidrolik cylinder. Jadi di hidrolik cylinder tekanan hidrolis, di power cylinder tekanan udara ya. Jadi fungsinya yaitu merubah energi pneumatik atau dari tekanan udara menjadi tekanan hidrolis ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Oh, strukturnya relay valve ya. Air relay valve fungsinya mensuplai udara yang bertekanan dari air tank ke power cylinder dan power piston. Jadi ini air relay valve ya. Ini tekanan dari air pedal rem masuk ke sini, Pak ya. Nah, kemudian di sini ada tekanan standby ya, standby tekanan udara dari tangki ya. Kalau primer ya dari tangki primer, sekunder dari tangki sekunder ya, gini. Kemudian power cylinder dan power piston yaitu di sini ya. Nah, dalamannya gini, Pak ya, kurang lebih. Nah, di sini mempunyai dua ruangan yang dipisahkan oleh piston ya di power cylinder ini. Ruangan tersebut ya kita namai variable pressure chamber dan constant pressure chamber. Nah, artinya kalau konstan berarti tekanannya tetap gitu ya, Pak ya. Tekanan apa di sini? Nah, ini tekanan yang terhubung dengan udara luar. Jadi tekanannya sih selalu tekanan udara luar. Sedangkan variabel ini tekanannya bervariasi ya. Kadang tekanan udara luar, kadang tekanan udara dari air tank. Ini disebut variable pressure chamber. Ya, kemudian hydraulic cylinder. Nah, ini untuk meneruskan tekanan fluida ke wheel cylinder ya. Jadi di sini minyak ya. Udara dari pedal kemudian menekan piston. Nah, piston menekan minyak. Ya, itu strukturnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Akan saya jelaskan secara sederhana singkat ya. Ketika belum ditekan, maka tidak ada udara di sini, Pak, ya, atau udara atmosfer ya di air valve ini. Karena nggak ada tekanan udara, maka udara yang dari air tank ini diisolasi ya. Diisolasi oleh valve ya, valve relay. Sini ada relay untuk menahan atau mengisolasi tekanan udara ya. Nah, karena tidak
udara tidak ada tekanan, sehingga di sini ada namanya ruangan ya. Ruangan ini pipa masuk ke pipa. Pipa ini terhubung dengan variabel ya. Pipa tekanan sini menghubungkan ke udara luar, exhaust ini. Ada exhaust di relay, jadi terhubung ke udara luar, sehingga dua-duanya antara variabel pressure chamber dan konstan tekanan udara luar ya. Nah, karena sama-sama tekanan udara luar, maka piston didorong oleh return spring ke arah normal ya, atau ke arah tidak menekan ya, gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada tekanan fluida di silindernya, hidrosilindernnya nggak ada tekanan fluida, sehingga artinya tekanan fluida ini sama dengan tekanan yang di tangki minyak rem ya, jadi tidak ada tekanan. Baik, nah kemudian saat ditekan, bagaimana kerjanya saat ditekan? Oke, ketika pedal ditekan, tadi ya yang dari brake valve itu mengeluarkan udara, meneruskan udara, dan udara itu masuk ke relay ya, sebagai tekanan sinyal di sini ya, dari brake valve, tekanan sinyal mendorong piston, menutup exhaust dan membuka saluran udara dari air tank, diteruskan ke sini, kemudian ke pipa dan ke variabel pressure chamber. Nah, sehingga di sini ada perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan. Karena di variabel udara bertekanan, di konstan udara atmosfer ya. Nah, kemudian udara menekan piston, ya, piston menekan rod, dan akhirnya diteruskan rod menekan fluida, ya, sehingga di sini terjadi tekanan fluida. Nah, tekanan fluida ini yang dikirim ke silinder roda, gitu ya. Saat dilepas, maka akan kembali lagi, ya. Ditekan. Dilepas, ditekan. Oke, itu air master atau servo unit. Nah, gambaran kerja keseluruhan sistem ya Pak, sistem full air over hydraulic itu ini saya gambarkan. Jadi di sini tangki primer dan sekunder ya. Ini saya abaikan yang main tank, kompresor dan sebagainya. Nah, kemudian ini dual brake valve dan air master ya. Oke. Nah, ketika pedal ditekan, nah, maka tekanan udara diteruskan ya ke air master melalui relay, kemudian menghasilkan tekanan udara pada piston dan piston menekan fluida, fluida menekan rem, ya. Dan saat dilepas, maka udara akan dibuang ke sini, ya. Udara yang ke relay dibuang ke dual brake valve exhaust valve melalui sini. Kemudian tekanan udara dari air tank diisolasi lagi oleh valve primer dan sekunder ya. Ketika ditekan maka akan terjadi kembali ya. Oke, lepas, tekan, lepas, tekan, gitu ya. Oke, itu secara keseluruhan kerja dari sistem air over hydraulic.
It got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, 'cause that's so much fun. Are you loving the feeling?